coba membuka itu. Nah. Ini Pak lagi ngambil kerupuk yang tadi udah dijemur. Jadi gorengnya kerupuk masih pakai kayu. Nggih. Ini dia penggorengannya atau wajahnya taruh sini tuh. Tradisional banget. Nah, itu kayak gitu. Dia dipindah, nah. Terus dia langsung mengembang. Ini juga. Kalau yang ini kerupuk apa ini? Merah. Kerupuk merah. Kalau yang itu kerupuk apa namanya tadi? Usus ya? Lombong kalau tempatku Lombong. namanya. Tuh kayak gitu. Itu kerupuk usus. Yang bawahnya sama. Kita langsung lihat aja proses penggorengannya. Ini kan panas, yang situ yang dingin, minyaknya dingin yang dingin. Oh, dan. Ini yang udah panas. Jadi yang sebelah sana itu minyak dingin, yang sampingnya itu minyak panas. Nah, ini kerupuknya. Tuh kayak gini. Aku ganggu enggak di sini? Enggak. Mbak, mulai sini. Dek, stopan dek. Ini kayak pakai kecepatan tangan ya. Dan kelincahan, terutama kefokusan. Jadi dari tahun 2007 langsung begini, besar begini. Enggak, dulu kecil. Mm-hmm. Kecil. Terus Oke. berkembang gitu ya. Iya. Mulai berkembangnya tahun berapa? Tahun. Perjalanan 2 tahun, 3 tahun, Ya, sekitaran 3 tahun. 3 tahunan baru berkembang ya. Terus aku kira tadi itu cuma memproduksi atau menggoreng kerupuk yang satu jenis gitu. Tapi ternyata di sini itu hanya untuk semacam menggoreng gitu ya. Jadi untuk bahan-bahan mentahnya diambil dari temen atau mungkin dari supplier di luar sana. Nah, di sini tempat menggoreng sama mengemas, terus juga memasarkan gitu. Untuk pemasarannya sendiri gimana Mbak? Lewat kayak misalkan diantar ke toko-toko atau mungkin di pasar atau gimana? Iya, ada yang diantar ke toko, ada yang dijual di pasar, di tukang-tukang sayur, etek. Oh iya, jadi Mbak Fitri ini aku tadi dapat bocoran gitu. Katanya kalau pagi itu bawa gerobak. Apa salut loh sama pasangan ini dari awal itu. Bu, saya dulu salut banget sama pasangan Mas Rio sama Mbak Fitri ini karena gimana ya? Ini ibunya. Kayak ibuku, orangnya Rionya kecil, terus tangguh ya kayaknya ya kerjanya. Dan aku salutnya sama Mbak Fitri sama Mas Rio ini adalah mereka pasangan suami istri TKI. Mas Rio di Hong Kong, Mbak Fitri dulu juga di Hong Kong, terus udah pulang deh. Iya, ibunya juga dulu mantan. Oh, ibu dulu juga mantan 5 Hong Kong. tahun Hong Kong. Oh, 5 tahun Hong Kong. Iya. Semua memang mantan TKI Hong Kong punya usaha kerupuk mantep. Saya salutnya gini. Dimana mereka itu suami istri saling mendukung, saling support, terus saya sukanya juga mereka benar-benar bekerja keras sampai udah bikin rumah, nanti mau bikin usaha kerupuk juga sendiri kayak gitu ya. Ini aku mau tanya lagi Bu ya, untuk pemasarannya sulit nggak bergerak dari sini? Enggak. Berarti Mbak Fitri itu kalau pagi kan bawa ini ya, bawa gerobak, dibawa ke pasar-pasar gitu. Iya. Kok masih mau sih Mbak sampean? Buat Aku mau nangis loh.
Kalau di rumah aja kan suntuk Mas. Kalau ada usaha nanti Iya. Mas Rionya rencananya satu kali ini nanti terus mau pulang, tapi ya nggak tahu. Konsumen kebanyakan di toko atau mungkin etek atau apa Bu yang paling banyak pembelinya? Yang paling rame itu di Etek. Oh etek, ini menggoreng besok. Soalnya kalau Etek ya Mas, naruh Oke. sekarang besok kan udah habis. Oh gitu, jadi langsung habis gitu ya. Paling umpama kembalian biasa, umpama 1 itu kan biasa. Umpama saya naruh 50.000, kembali 2, 1 umum itu. Oh gitu. Tapi kan kalau kerupuk itu nggak ini ya, nggak busuk maksudnya. Enggak. Besok bisa dijual lagi gitu. Bu, dulu untuk modal awalnya tuh berapa? Untuk modal awal saya kerupuknya 3 macam. Oke. Kerupuk rambak 1 kilo, kerupuk tempe setengah kilo, dolar setengah kilo, remis setengah kilo. Itu awalnya awal modal. Ini baru kelas 2 Mas. kelas 2 SD. SMA ya. Tuh, jadi pesennya di sini bisa diambil lagi bahwa kita tuh kalau mau usaha nggak harus kita punya modal yang besar ya. Iya, Kayak ibunya iya, dulu modalnya cuma setengah kilo, Iya, habis itu cuma dikemas 3 sendiri kilo, ya. heeh. Dikemas sendiri di rumah. Jadi Iya. ini belum ada Bu dulu ya. Belum. Cuma sini Mas dapur kecil gitu dulu. Gorengnya Iya. juga goreng sendiri, Goreng sendiri. dikemas sendiri. Iya. Terus abis itu dipasarkan sendiri ke Saya pasarkan pertama saya pasar ke warung-warung. Iya. Habis itu nyoba ke pasar. Ke pasar rame, adik semua saya bawa. oh gitu. Ini juga ada Mas sana, di Kauman ada, ini di selatan ini juga ada. Oh gitu. Terus ini untuk apa namanya? Ibu kok bisa bertahan? Maksudnya sampai sekarang itu kuncinya apa sih? Kalau kerupuk saya nggak tahu ya. Untungnya kira-kira untuk saat ini Bu ya. Iya. Untungnya bukan bersih ya. Bersihnya berapa? 1 bulan. Masuk kurang kan lebih. itu perkiraan umpama bersih kalau 3.000. 1 bulan ya. Itu sudah bayar kayak misalkan yang bantu-bantu Udah. Wah berarti lumayan ya kayak semacam kita ya sama kayak luar negeri, cuman luar negeri lebih tinggi karena mungkin di luar negeri juga bukan usaha. Kalau kayak gini udah punya usaha jadi nggak ikut orang lagi. Dan Bu juga banyak yang membantu di sini Bu. Udah berapa banyak karyawan di sini? Kalau datang semua pembungkusnya 11. 11 orang yang 11, bungkus. 13 gitu. Yang gorengnya? Gorengnya ya ini. Oh bapak Yang satu tadi. satu, Yang goreng cuma 1 orang. Bergantian juga sama Bergantian sama bapak ini. sama saya gitu. Oh, gitu. Nanti kalau bapaknya capek ya saya nolongin. Temen kalau mau usaha sifatnya adalah cuma kuncinya jujur. Iya, benar. Ya, Iya. jujur, Iya. disiplin cuma itu. Jujur Kemana-mana dan itu disiplin. kan Berarti yang dibawa. ibunya dipegang itu nggih. Biarpun kita nggak punya minyak semuanya kita jujur. Utang sama toko bisa besok bayar bisa. Yang penting bayar, jangan Jujur. sampai kita kayak misalkan ulep gitu ya intinya. Iya, ya Bayar. itu dah. Itu akan menutup pintu rezeki kita sendiri. Oke. Pesannya ibunya pokoknya jujur dan disiplin itu adalah modal Modal utama kita. sebagai ibarat rumah itu pondasinya gitu. Pondasinya, Kalau ya. misalnya kayak uang atau apa masih bisa dicari dengan kejujuran kita.